Guru belahan jiwa kekasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا رسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Kepada yang saya ta'zimkan, yang saya muliakan, yang saya hormati, yaitu Ibu Hajah Yati Mulyati beserta keluarga semuanya, yang mudah-mudahan selalu senantiasa dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu senantiasa dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan selalu senantiasa diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula kepada para sahabat semuanya, para guru, para ikhwan, para akhwat, para santri yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah rugi mereka yang selalu hadir dalam majlis salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ diceritakan Habib Abdullah bahwasanya beliau berkata, kami ini mempunyai seorang raja, yang dimana raja ini terkenal dengan sifat fasiknya. Sifat fasik apa sih? Ini sultan, ini raja, ini presiden, semena-mena rakyatnya ya. Ini raja tersebut semena-mena sama rakyat-rakyatnya, menindas ya, nggak adil, sering buat zalim. Ini raja terkenal banget. Faraitu lailatan fi manami, maka ketika aku melihat dalam mimpi suatu malam, ini tangannya raja ini bersamaan dengan tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangannya raja yang terkenal zalim, terkenal fasik, tukang maksiat, ini rajanya. Ini kok bisa-bisanya bersamaan dengan tangannya Nabi Muhammad SAW. Fakultu lahu, lantas aku heran bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ini orang hamba Allah yang fasik, ini dia tergolong orang-orang yang fasik ya Rasulullah. Kok bisa, bagaimana mungkin tangan dia diletakkan di tangan engkau ya Rasulullah? Ini raja semena-mena merakyatnya, zalim nih raja, fasik, ahli maksiat nih raja. Kok bisa-bisanya tangannya raja tersebut, tangan orang ini bisa bersamaan dengan tanganmu ya Rasulullah? Nah ini sahabat Abdullah tadi ini kaget. Lantas di situ dikatakan
bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ghafira lahu wa ana asfa'u lahu ilallah. Ini orang sultan, ini udah diampunin sama Allah ya, dan aku memberikan syafaat kepadanya lantaran diperintahkan oleh Allah. Fakultu, lantas aku bertanya lagi, ya Nabi Allah, kopi datang kopi, selingan, terus mengopi dulu kita. Ini kalau udah bau kopi ini udah tergoda ini. Aduh, masya Allah, luar biasa. Lantas bi ayyi sababin, ini orang dengan sebab apa sih ya Rasulullah sampai Allah mengampuni dosanya dan engkau memberikan syafaat pertolongan kepada dia? Kok bisa? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bikasratis salati alayya innahu kana fi kulli lailatin hina yaju ila firasyi yusalli alayya alfa marrah. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sahabat Abdullah nanya, Rasul, wahai Nabi Allah, ini kenapa dia mendapatkan kedudukan sebab seperti ini lantaran apa ya Rasulullah? Maka di situ dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantaran orang tersebut banyak baca selawat kepadaku. Dan yang perlu engkau ketahui wahai Abdullah, bahwasanya ini orang, ini raja, setiap malam itu ketika ia hendak tidur dia membaca selawat kepadaku 1000 kali. Bayangin, baca selawat sama Nabi 1000 kali. Ya, ini mendapatkan kedudukan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita jangan bosan-bosan selawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Satu-satunya amalan yang sangat kita harapkan itu ya cuma selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo kita membumikan selawat di daerah kita, di keluarga kita, di rumah kita, lantunkan selawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di toko kita juga sama ya, kita punya toko, kita punya dagangan, bacain selawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil menunggu pembeli yang datang, kita banyak zikir selawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah selawat tersebut memberkahi kita punya warung, selawat tersebut memberkahi kita punya usaha, selawat tersebut berkahi diri kita ya, seperti itu kira-kira. Ya, ini lantaran berkah baca selawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000 kali. Kira-kira kita sanggup nggak mau tidur 1000 kali kita selawat dulu sama Nabi? Ya, ini kemuliaan orang yang baca selawat sama Nabi. Sultan aja, seorang raja yang zalim, yang fasik, terkenal fasiknya, penindas daripada rakyat-rakyatnya. Ya, ini bisa mendapatkan kemuliaan kedudukan seperti itu lantaran ia memperbanyak baca sholawat sama Nabi. Berapa kali ia banyak sholawat sama Nabi? Yaitu sebelum ia tidur, ini raja baca sholawat sama Nabi 1000 kali. Sebelum tidur baca sholawat sama Nabi tiap malam 1000 kali, 1000 kali, 1000 kali. Maka insya Allah, alhamdulillah berkah bacaan sholat ini, raja tersebut diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kedudukan yang sangat mulia sekali. Kok bisa kedudukannya mulia? Ya, dia tangannya ini bersama dengan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang kalau sudah disentuh tangannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haram jasadnya masuk tersentuh dalam api neraka. Ya, haram jasadnya tersentuh dalam api neraka. Ya, itu lantaran baca sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat sama Nabi ini penerang hati, tunawwirul qulub, menerangkan hati kita yang gelap. Ya, biasanya bagian kita ahli maksiat, banyak terus sholawat sama Nabi, insya Allah sedikit demi sedikit, lambat laun nih kita sering melakukan maksiat ini, sedikit demi sedikit ntar Allah jauhin itu maksiat dari kita. Ya, Ustaz, saya setiap kali taubat ngelakuin lagi, setiap kali taubat ngelakuin lagi, setiap kali taubat ngelakuin lagi, nggak apa-apa, terus
terus mohon ampunan sama Allah, taubat terus sama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan rugi mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis berkata, aku menghancurkan anak Adam, para manusia itu lantaran dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, merusak diri mereka semua itu, yaitu dengan apa? Dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka balasannya mereka para manusia menghancurkan diriku dengan lantaran apa? Dengan lantaran manusia selalu membaca la ilaha illallah dan memperbanyak baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hambanya Allah taubat, dia istighfar sama Allah, mohon ampunan kepada Allah, maka hancur itu setan yang ada. Ya, benci setan yang ada, marah setan yang ada ketika melihat seorang hambanya Allah di situ bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia? Para setan ini kok bisa sedih? Para setan ini bisa galau. Kenapa? Karena setelah berusaha payah ini para setan-setan menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan, maka di situ kemaksiatan tersebut tidak ada artinya ketika seorang hambanya Allah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ayo kita terus selalu berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga keluarga kita selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tetangga kita semuanya, saudara-saudara kita semuanya yaitu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diri kita dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan daripada hawa nafsu kita, terhindar daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang ada, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa menerima taubat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal